Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-61. Sekarang kita punya kajian tentang ekosistem. Ada makhluk di dunia ini yang sangat mengerikan, yang merusak lingkungan secara sangat masif, dan kita menganggap hewan itu lucu. Dia adalah kucing. Kucing dikatakan sebagai salah satu predator alami paling sukses, dan karena itu dia paling mengancam ekosistem di sekelilingnya. Untuk beberapa spesies, kucing dianggap sebagai ancaman yang jauh lebih serius dibanding manusia. Padahal kita kenal sekarang bahwa manusia itu adalah spesies yang paling merusak bumi. Ya, kita tahu sekarang lah ya, kita adalah perusak bumi. Tetapi untuk beberapa spesies, kucing bahkan jauh lebih mengerikan daripada manusia. Kita mulai Baraya. Di beberapa tempat di dunia, seperti di Australia, di Selandia Baru, dan beberapa kepulauan di sekitarnya, kucing menjadi ancaman serius karena dia mampu beradaptasi di hampir semua lingkungan. Kita tahu bahwa kucing itu, dia tidak mengubah bentuknya untuk beradaptasi. Hewan-hewan yang lain, seperti anjing misal, kalau dia ditempatkan di satu tempat, dia susah untuk beradaptasi. Sekalinya dia beradaptasi, dia harus mengubah bentuk tubuhnya. Makanya variasi bentuk anjing itu sangat banyak. Tetapi bentuk kucing begitu-begitu saja. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar bentuknya begitu-begitu aja. Karena kucing itu adalah salah satu hewan yang paling bisa beradaptasi dimanapun. Kita bisa menemukan kucing di gurun pasir yang paling panas. Dan kita juga bisa menemukan kucing di wilayah taiga, wilayah yang sangat dingin. Dan yang parahnya lagi, kucing juga bisa ditemukan di wilayah sekitar manusia tanpa kehilangan identitas keliarannya gitu. Anjing ada di sekitar kita karena kita pelihara, tetapi kucing dengan atau tanpa ada manusia, dia ada tetap di situ dan suka ngaku-ngaku jadi hewan peliharaan kita padahal dia selamanya liar. Nah, dari kemampuan adaptasi yang bisa di segala medan ini, artinya kabar buruknya adalah dia juga memangsa hewan-hewan yang ada di seluruh medan. Dari hewan di gurun pasir sampai hewan di kutub itu merasa terancam dengan keberadaan kucing. Tapi sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi si kucingnya. Kita lihat, nomor satu, kucing adalah hewan yang keseimbangan tubuhnya paling baik di antara seluruh binatang. Seberapa baik? Cukup baik sampai dia bisa berlari secara vertikal. Dikit, 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 dikit. Hanya kucing yang bisa seperti itu. Jadi keseimbangannya kalau Baraya jatuhin dia kakinya dulu di atas misal, dia akan membalik dengan sangat cepat. Itu juga sudah dikenal dan para ilmuwan menghabiskan waktu ratusan tahun untuk meneliti bagaimana cara kucing bisa jatuh dengan empat kakinya terlebih dahulu. Itu hanya kucing yang bisa melakukan itu, hewan yang lain tidak bisa. Karena hewan yang lain bingung, kalau Baraya juga bingung kalau dijatuhin gimana caranya. Kaki kaki kucing itu kan tidak lebih berat daripada badannya. Jadi seharusnya dalam hukum gravitasi bagian yang beratnya dulu yang menyentuh tanah kalau jatuh itu. Kucing bagian yang paling ringannya dulu, telapak kakinya. Itu kan ringan, tapi kucing bisa membaliknya. Nah, jadi secara keseimbangan kucing adalah yang luar biasa. Kemudian kucing juga punya tubuh yang sangat lentur. Tulang belakangnya jauh lebih banyak daripada manusia dan kebanyakan hewan-hewan mamalia. Sehingga dia menjadi sangat lentur. Kalau kucing itu sepanjang ular, maka kucing bisa membelit seperti ular. Jadi bisa ya buat yang suka sama kucing di gimana gimanain bisa dan dia bisa menempati segala ruang. Bahkan ada penelitian, ada skripsi yang sengaja dibuat untuk membuktikan apakah kucing itu liquid, apakah kucing itu cairan atau bukan, karena dia memiliki karakter-karakter yang seperti cairan, disimpan di mana aja dia bisa. Lentur sekali tubuhnya. Kemudian kulitnya bisa melar. Ini juga adalah salah satu keunggulan kucing. Dan untuk jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Kalau kucing jatuh dari tempat yang sangat tinggi, dia bisa bukan hanya bisa membalik tubuhnya, langsung kakinya dulu, tetapi kalau dia jatuhnya dari tempat yang sangat tinggi, maka dia akan menjadi seperti tupai terbang, bajing loncat. Jadi si bagian ketiak, bagian apanya itu meregang, seret. Jadi dia jatuh seperti parasut. Dan ditambah lagi dengan kemampuan otot-otot sendinya bisa melonggar. Setiap otot sendi kucing bisa melonggar. Jadi, kalau dia jatuh dari tempat tinggi, dia udah langsung ngebalik,
kaki tangan di bawah, kemudian kulit ininya melar, jadi seperti parasut, dan setiap persendian kucing itu juga merenggang. Jadi pas jatuh kayak per, gitu. Inilah yang menyebabkan kucing menjadi hewan yang paling susah dibunuh kalau metodenya dijatuhkan dari tempat tinggi. Dan ini pula awal mula mitos kucing punya nyawa 9. Rekor kucing adalah dijatuhkan dari lantai 46 sebuah gedung dan dia masih hidup. Cuman pincang sedikit. Kemudian kucing juga dilengkapi dengan refleks yang sangat cepat. Kita tahu kucing itu refleksnya sangat cepat, sangat baik, termasuk juga dalam penglihatan. Sebenarnya kucing itu matanya agak burem, tapi kalau dia melihat gerakan sedikit saja, dia langsung. Makanya kan kita sering lihat kucing kaget gitu, tiba-tiba menatap pada satu bidang gitu. Itu karena kalau dia melihat gerakan, matanya yang rabun itu tiba-tiba bisa langsung menjadi fokus. Kemudian kucing juga punya tangan yang sangat cepat. Kemudian kita juga lihat kemampuan beradaptasi kucing. Nah, ini yang paling penting. Yang tadi dibahas. Kucing bisa ada di segala medan dan termasuk juga kucing ada di medan tempat manusia berada. Baraya pernah berpikir nggak, misal gini, kenapa kucing lucu gitu? Internet itu penuh dengan gambar-gambar kucing yang menggemaskan. Kenapa kucing lucu? Menurut penelitian, kucing bukan lucu sebenarnya, tetapi dia memanipulasi manusia agar menganggap dia itu lucu. Serem, tetapi penelitian ilmiah tentang hal ini bukan sekali dua kali. Dengkuran kucing itu sebenarnya adalah cara memanipulasi manusia untuk mencintai dia. Kemudian dia terlihat lucu juga seperti itu. Dan suara mengeongnya kucing yang kadang-kadang seperti bayi itu juga adaptasi dia untuk memanipulasi manusia agar menyukai dia, agar menganggap dia itu seperti bayi. Jadi insting naluri manusia itu ke kucing itu, lucu, jadi pengen gemes apa seperti kita pada bayi. Jadi sebenarnya kucing itu punya kemampuan adaptasi bukan hanya di segala medan, tapi sekali lagi dia adalah satu-satunya hewan liar yang mampu beradaptasi langsung dengan manusia tanpa manusianya saling gigit-gigitan dengan dia. Bajing, kelinci tidak bisa tetap liar kalau dia ada di dekat manusia. Hanya kucing yang bisa seperti itu. Tambah lagi, kemampuan indrawi kucing. Kita kenal bahwa kucing itu punya kemampuan indrawi yang sangat luar biasa. Mata dia 5 kali lipat lebih baik daripada manusia kalau di kegelapan. Kalau di terang-terang ya hampir sama, walaupun manusia bisa melihat dengan lebih berwarna, sedangkan kucing lebih terlihat buram. Tapi kalau di malam hari, kucing bisa melihat tempat di mana kita tidak bisa melihat apapun. Kemudian penciuman kucing payah kalau dibandinginnya dengan anjing. Tetapi sebenarnya penciumannya juga sangat kuat. Bahkan beberapa jenis kucing sama penciumannya dengan beberapa jenis anjing. Kemudian kucing juga memiliki indera Jacobson di atas langit-langit mulutnya. Ini untuk merasakan zat-zat kimia dalam udara. Jadi ini seperti yang dimiliki sama ular. Ular itu burem, ular itu penciumannya parah, ular itu pendengarannya juga banyak yang parah. Tetapi ular sangat mengandalkan lidahnya yang suka menjulur. Itu kan kemudian ditempelkan sama indera Jacobson di atas mulutnya itu. Itu satu-satunya indera ular yang paling kuat, yang paling baik. Dan kucing juga memiliki itu. Kemudian, kucing juga memiliki kemampuan adaptasi yang lain. Kemampuan indrawi yang lain yang kita sampai sekarang belum mengetahui apa itu. Yaitu, kucing mengetahui navigasi secara akurat. Begini Baraya, di beberapa situs penyuka kucing, mereka biasanya nyimpen GPS di tubuh kucing. Biarkan mereka keliaran kemanapun mereka mau. Kebanyakan pemilik kucing berpikir bahwa kucing itu ya hanya keliaran di sekitar rumahnya saja. Malam-malam dilepas biar nggak di dalam rumah. Kemudian dia ya nggak akan jauh dari rumah, paling 10 meter. Kenyataannya kucing bisa malam-malam bisa keluyuran sampai 8 km. Jadi dari satu ujung kota ke ujung kota yang lain itu kucing biasa melakukan perjalanan itu di malam hari. Mendaki gunung, lewati lembah, menyeberang jalan raya, menyeberang sungai, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh kucing. Dan kenapa dia bisa tahu jalan pulang? Ada treknya. Kalau trek kucing itu ke sana ke sini pas berangkatnya,
pas pulangnya lurus banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena kucing secara alamiah, dan kita sampai sekarang belum tahu bagaimana mekanismenya, dia punya indera yang sama seperti burung merpati atau sama seperti belut. Dia bisa mengetahui navigasi. Akhirnya banyak juga kasus kucing melewati ribuan kilometer untuk bisa pulang ke rumahnya. Nah, karena dia memiliki sistem navigasi. Jadi kucing itu indrawinya juga banyak. Kemudian ada indrawi kucing yang paling tidak disangka-sangka, kumisnya. Kumis kucing itu sistem indera, jadi jangan dicukur ya buat yang pemelihara kucing, karena dia mengerti soal kondisi spasial, tentang jarak, tentang lorong mana yang bisa dia masuki dan sebagainya, itu dengan kumisnya. Jadi kumisnya itu bisa mengetahui kelembaban udara, kucingnya itu bahkan bisa mendeteksi mana jantan, mana betina, mana orang yang lagi mendekati dia, mana yang tidak, dan itu bisa mengukur jarak. Saya bisa lompat ke situ dengan akurasi ke situ, itu gara-gara bukan matanya, kumisnya. Itu ternyata kumis kucing juga manfaatnya besar. Kemudian pendengaran kucing. Pendengaran kucing juga 5 kali lipat lebih baik daripada manusia dan 2 kali lipat lebih baik daripada anjing. Dan yang lebih sadisnya lagi, kuping kucing bisa diputar ke segala arah semau dia. Jadi, nah, ini bukan cerita untuk mengagumi kucing, bukan. Ini justru menunjukkan bahwa kucing itu adalah hewan yang sangat berbahaya karena dia predator dan dia mampu beradaptasi di semua lingkungan dan dia memiliki kemampuan indrawi yang sangat baik. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia adalah ancaman yang paling serius buat mangsanya. Sampai seberapa besar ancamannya? Yuk kita lihat data statistiknya. Kucing kaki hitam, ini salah satu kucing paling kecil, kucing alam liar paling kecil. Kucing kaki hitam membunuh 14 ekor binatang, pengerat dan burung dalam waktu 50 menit. Jadi rata-rata yang dia butuhkan untuk membunuh 14 ekor binatang, termasuk burung, itu adalah 50 menit. Kemudian kucing Australia membunuh 60 ekor binatang lain dalam waktu 1 malam. Nah, dari 60 binatang itu, 10 ekor dimakan, 50 lainnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian 1000 jenis hewan per tahun, jenis hewan ya, bukan 1000 individu, 1000 jenis hewan per tahun dibunuh oleh kucing. Ini menurut penelitian Dr. Sarah Ledge dari University of Queensland, Australia. Kemudian ada pernyataan lagi di Australia, dari sekitar 4 juta kucing, mereka membunuh 1 juta reptil, 1 juta burung, dan 1 juta pengerat per hari. Kemudian ada, ya ini yang dianggap sebagai masalah utamanya itu ini. Di Pulau Macquarie, kucing membunuh seluruh binatang parkit kepala merah dalam 11 tahun, dari 1880 sampai 1891. Ini hewan burung ini adalah hewan endemik, tidak ditemukan dimanapun. Dan gara-gara ada kucing, binatang itu punah. Jadi kalau Baraya melihara kucing, pastikan bahwa di situ tidak ada hewan liar yang dilindungi. Kalau ada hewan liar yang dilindungi dan dia ukurannya sama atau lebih kecil dari kucing, maka mungkin hewan itu akan punah dalam waktu singkat. Kemudian, tahun 1894, Teblas membunuh seluruh burung endemik di Pulau Stephen, Selandia Baru. Ini adalah salah satu legenda ilmiah yang paling terkenal tentang betapa bahayanya kucing. Karena dia hanya dalam waktu 1 tahun, 1894, si Teblas ini adalah kucing peliharaan penjaga mercusuar di pulau itu. Dia si kucingnya dibiarin aja keluar, dikasih makan, tapi dikencarin aja. Dan dia membunuh seluruh binatang endemik yang ada di pulau itu. Kemudian lanjut. 1/4 kucing di Amerika Serikat tetap berburu meski dipelihara dan diberi makan. Nature Communication dalam penelitian yang dilansir tahun 2013 menyebut kucing membunuh 1,4 hingga 3,7 miliar burung serta 6,9 dan 20,7 miliar mamalia di Amerika Serikat. Jadi rekor pembunuhannya per tahunnya adalah sekian miliar. Dari
beberapa puluh juta kucing peliharaan di Amerika Serikat. Jadi ini adalah ancaman serius buat ekosistem. Makanya di Australia sampai ada jam malam buat kucing. Kucing tidak boleh keluar rumah dan seluruh kucing liar yang ada di Australia ditargetkan tahun 2020 akan dikurangi atau kalau bisa dimusnahkan. Targetnya 2 juta kucing. Tuh, di Selandia Baru juga sekarang dicanangkan perang terhadap kucing. Karena kucing itu bukan hanya lucu, tetapi kucing juga memberikan dampak yang sangat serius terhadap lingkungan. Terima kasih Baraya karena sudah menyaksikan episode ini. Silakan tonton episode saya yang lain. Sekali lagi saya bukan membenci kucing, tetapi di setiap makhluk hidup di dunia ini punya sisi positif dan punya sisi negatif. Kucing punya banyak sisi positif buat kita, tetapi di sisi lain dia juga ancaman besar buat kehidupan lain di bumi ini. Terima kasih, saya Guru Gembul. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.